Silahkan Mas, ambil tempat sini. Bebas ya. Ini saya nge-share-nya gimana ya? Ada yang kontak saya, coba tak kirim tak kirim linknya. Kemarin sudah kontak saya WA siapa? Ya, kontak saya Mas. Tak kirim linknya. Enggak kamu share ya? Ah, gitu aja. Halo gitu aja. Van, sini Van. Oke, tak share ke teman-teman ya. Akhirnya langsung connect gitu. Sudah bisa join di Raihan. Siapa Raihan? Raihan sudah join. Raihan Nizar. Ada banyak. Ada nggak Raihan Nizar? Bukan ya. Halo, ini Raihan. Ya Pak, halo Pak. Halo Raihan. Halo, halo. Di mana? Sekarang saya di rumah Pak. Oh ya udah. Nanti ke kampus nanti. Oke oke. Saidah. Saidah dari siapa? Halo Saidah. Halo Pak, Halo, dari siapa? Ya udah, Nggak di sini kan Saidah. enggak, saya lagi di BRIN Pak, di Bandung. Oh, makanya di sini nggak ada cewek. Sudah lama di sana? Saya baru dari hari Jumat Pak. Oh gitu. Jumat Iya, kemarin, iya Jumat kemarin. belasan. Iya Pak? 17-an di sana? Oh Agustus. ya, 17-an di sini Pak. Oke. Kok ini malah udah nilai masih. Rakan gue juga. Kosong kan? Sini ada yang sini kalau kurang. Sudah saya share ya linknya pada gabung. Yang di sini juga gabung nggak apa-apa. Yang teman-teman Metsi sudah dapat linknya. Linknya udah dapat. Coba kontak saya Mas. Tak tak share linknya. Saya belum dapat nih. Iya. Kamu Yang kemarin email Pak di, masih bisa. di WA saya tak kirim. Nah, belum punya WA Oh Pak. punya 0813 2700 6577. Apri kemana, Rehan? Oh ya, kamu tune in aja, Rehan. Masuk ke grup aja, apa ke link juga. Nanti pakai sudah bisa. Sudah. Oke, ya. Sudah ngechat saya. Sudah. Oke, oke, ini ya, Mas. Bawa komputer, laptop. Bawa Pak. Oh iya, kamu tune in nggak laptop, Pak. Nanti pinjam pakai ini PPT.
Iya. Sambil nunggu ya, sebentar ya. Silakan Mas. Punya kamu punya ada ya di join aja. Kamu join Zoom terus nanti yang nyorot dari kamu. Saya lagi ngapa? Itu. Saya lagi ambil data Pak buat Oh ya. tugas akhir. Datanya apa? Saiki yang sekarang. Bisa Eh, yang sekarang ini persis? oh, yang sekarang saya ambil itu lagi pengukuran CV buat dioda Shotki Pak. Oh, nggak apa-apa. Bisa sambil ngezoom. Bisa Pak? Oh ya udah. Masuk zoom ya Mas ya. Kamu sudah join belum? Belum join ya? Belum. Nah, pakai link tadi ya. Ihsan? Ihsan? Oh iya. Dinda udah ya. Dinda itu kamu punya Kanda ya? Iya enggak? Oh gitu. Makanya saya tuh mikir ini Kanda gitu. Oh gitu, semua. Oh, enggak punya cewek. Oh, juga. Sudah join belum? Oh, on the way. Ya. Rashid? Iya. Ya, oke. Rashid sudah masuk. Udah ya? Udah bisa? Langsung. Terus punya kamu dimatiin dulu aja, biar nggak apa mendengus. Oke, kita mulai aja ya semuanya ya teman-teman. Baik, kita mulai semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ini sudah pada datang ya. Ada yang datang fisik yang memang perlu, tapi juga ada yang datang Zoom ya karena memang itu kondisi. Jadi beberapa waktu ini memang kita sedang sebenarnya bukan beberapa waktu ya sudah jalan 1 semester ya Mas ya. Kita tune in dengan lab ini. Saya pulang dari kantor staf presiden kemarin kan ditugaskan jadi kepala lab. Ngelihat labnya kok sepi gitu ya. Saya nggak tahu kalau Anda ngelihat lab sini ramai atau sepi gitu ya. Kalau bayangan saya lab ini ya harus hidup ya, harus ada kegiatan, harus beraktivitas. Ya namanya lab ya sesuatu lah ya, action. Dan kamu adalah atau kita adalah engineer ya di engineering. Jadi ada doing something ya. Katanya engineering itu how stuff works. Ya, benar nggak? How stuff works? Why? What? Kalau saya lebih prefer ke how stuff works. Ya, Anda boleh mendalami apapun itu, tapi Anda juga harus memastikan bahwa stuff itu works ya, barang itu kerja ya. Katanya insinyur gitu ya, insinyur itu kan yes berani apa ya, berani tangannya geluputan ya. Kalau kalau mesin banget ya
tukang mesin gitu ya kemana, tangannya harus berani kena gemuk gitu ya. Kalau di kamu apa? Ya nyolder, ya apa, ya pokoknya harus siap. Bener nggak gambarannya? Jadi jangan ya sekarang ada insinyur apa AI, insinyur apa IT yang kamu juga akan main-main, bisa jadi mulus itu ya. Bener nggak? Tapi pada titik tertentu kalau kamu nanti ada benar-benar di apa suasana engineer, siapapun engineer-nya biasanya masuk dalam apa kayak ospek baru ya, beberapa case kondisi mereka disuruh angkat-angkat dan sebagainya bukan apa-apa, biar punya feeling biasanya ya. Misalnya teman-teman yang paling gampang itu kalau di apa oil and gas ya. Nih dulu pertama kali ospeknya itu mesti disuruh ngangkat pipa gitu ya. Itu benar-benar disuruh gitu. Artinya bukan 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 mandorin ya. Karena punya feeling gitu ya. Ya perkara kamu nanti mau di oil and gas atau di renewable energy yang bisa jadi switching menjadi sesuatu yang lebih besar gitu ya. Kita lihat depan ya. Nah, semangatnya, spiritnya seperti itu. Lab ini saya berharap ke depan akan semakin hidup dengan kelihatan. Ya, saya berharap lab ini ya jadi workshop beneran. Ada orang ngerjain, doing something. Tidak hanya mati di lab, tapi nanti kita akan mencoba berani keluar ya, mengerjakan di luar ya. Dan itu bisa jadi jembatan untuk kita semuanya ya. Anda juga butuh jam terbang dan seterusnya ya. Saya berharap seperti itu. Itu prinsip pertama ya. Jadi saya berharap ke depan Anda bisa mengisi lab ini berjiwa dan berfisik juga. Ada hawa-hawa kehidupan apa engineer beneran gitu ya. Kalau nanti butuh apa kita pikirkan bersama gimana caranya bisa mewujudkan itu gitu ya, intinya itu. Nah, pertemuan kali ini ada apa ya? Ada spiritnya, ada semangatnya. Sebentar ya. Biar hidup videonya dihidupin ya. Ya Mbak Saidah. Udah lihat? Saidah mana? Iya, Pak. Bisa tune in on cam? Nggak kelihatan ya. Kamu hidupin yang anu Mas. Speaker Mas. Biar kelihatan Mbak Saidah. Yang ini. Nah, ya. Samping ya. Oh, kamu di situ ya. Terus yang lain yang nggak hadir siapa lagi? Yang nggak hadir di sini? Lihat. Biar jelas. Ah ya ya ya. Yang nggak hadir ada lagi? Nggak ada. Yang lain? Oke udah kembali ke PT aja. Nah, kalau ke PPT gimana? Iya oke. Oke. Oke, ini spiritnya ya, spirit umumnya. Kita nanti berharap lab ini lab yang menjembatani lah ya, menjembatani dunia kampus dengan dunia nyata ya. Indonesia itu bukan negara maju ya. Kalau kamu hanya belajar tentang sains, teknologi ansih, ya kamu akan ada di Menara Gading ya. Benar nggak? Kamu akan mungkin kejar-kejaran dengan sains tadi saja, sementara Indonesia ya masih tetap terkapar ya. Beberapa dari kamu mungkin sudah pulang dari KKN, kuliah kerja nyata, bukan hanya di Jawa, tapi sampai di pelosok gitu ya. Kamu ngerasain seperti apa? Nggak usah pelosok luar Jawa, yang pulau-pulau. Yang Jawa aja nanti siapa tahu juga jalan ketemu ya, situasi dan kondisi yang menantang ya. Jadi nanti harapannya gimana sih sedikit-sedikit kita bisa berkontribusi lah ya. Science, teknologi for humanity, untuk kemanusiaan, untuk kesejahteraan, untuk kemasyarakatan ya. Berharap nanti kamu juga bisa membawa spirit itu. Perkara kamu berpikir bahwa Pak ini nanti bisa untuk kerja enggak? Ya, itu lain soal ya. Semoga
Sebenarnya juga datang di situ juga ya. Banyak yang menjadikan hobi, tetapi kemudian nanti kerjanya di bidang yang lain. Misalnya kalau kemarin oil masih menarik, ya, jadi hobinya energi terbarukan, tapi kerjanya masih oil and gas, itu banyak ya. Kenapa? Di 2010-an ke sini sampai 2020-an itu memang belum menawarkan real money di sana. Ya, energi terbarukan masih terlalu idealis, terlalu sesuatu yang seolah-olah utopia ya. Ngomongin energi terbarukan dan sebagainya itu kayaknya masih ya oke Pak, itu idealisme, tapi kerja real money-nya di mana? Ya. Tapi 2020 ke atas ini, ya trending global menyatakan memang ini trendingnya ke sana. Ya. Apakah ada real money atau tidak? Nah ini kamu harus pinter-pinter nanti ya. Harus pinter-pinter antena kamu menerawang dan mentek. Sesimpel sekarang semua oil and gas company itu sudah mulai masuk ke ranah membaca energi terbarukan, ya sesimpel itu. Besok hari Rabu itu harusnya ada acara ke sini, harusnya ada acara ITY, teman-teman dosen ke sini. Tapi tiba-tiba saya ditugaskan untuk ngisi materi di Semarang. Isinya apa? Energi terbarukan untuk Pertamina. Bisa bayangin nggak? Pertamina sekarang sudah ngomongin energi terbarukan. Sebenarnya bukan sekarang, sudah beberapa waktu ini. Ya, Pertamina itu ada divisi EBT-nya juga, NRE, New and Renewable Energy. Ya, kenapa? Karena kalau nggak catch up, ya digilai, tinggal landas ya, ketinggal semuanya. Pertamina harus berpikir bagaimana ke depan sustainability issues-nya company. Inilah masa depan kehidupan itu ya, kehidupan company-nya ya. Jadi sesimpel itu. Apakah sudah ada real money, Pak? Nah, itu nanti isu lain ya. Saya sudah mendatangi wind farm, wind project dari 0 sampai berputar itu yang di Jeneponto. Ada lagi satu lagi Sidrap, tapi Sidrap belum pernah. Yang Jeneponto itu kebetulan ada kesempatan bersama teman-teman Australia, saya bisa memulai dari 0 sampai berjalan. Apa yang menjadi menarik di sana? Saya ketemu engineer-engineernya cabutan dari EPC yang biasa kerja di industri-industri biasa. Tidak harus dari renewable energy. Kenapa? Sesimpel Pak sekarang di project oil and gas lagi seret Pak gitu. Nah, terus gimana Pak kok ke sini? Lah kan ini projectnya juga engineering project sama dengan project-project yang lain. Artinya tidak ada sesuatu yang so spesial harus ini harus itu enggak. Namanya engineering project, ya project management dan seterusnya ya dikerjain sama orang juga. Artinya apa? Ada yang siap untuk dari orang yang belajar renewable energy beneran, kemudian nanti pada masanya masuk ke pasar, tapi banyak juga engineer-engineer cabutan. Tidak sedikit sekarang yang karena situasi kondisi anginnya lagi ke sini, semuanya bergerak, berproses dan kemudian istilahnya ya agak sedikit berbelok arah. Tapi intinya adalah bahwa sekarang sudah ada real money di renewable energy project. Belum lagi kalau kamu nanti lihat RUPTL ya, ada beberapa ini yang ikut kuliah saya paksa membaca RUPTL kemarin ya. Gimana situasinya kayak gitu? Kemarin melayal-layalan Pak Menteri ya, Pak Menteri EDM dipanggil siapa? DPR ya. Ada sempat ayal-ayalan dengan Pak Dirjen dan Direktur Utama PLN ya. Lihat nggak kamu video itu? Ini gimana nih datanya salah gitu. Kita masih punya 10.000 rumah tangga atau apa yang harus dilistriki dan seterusnya. Yang menarik bagi saya adalah bahwa di sana nanti gelaran RUPTL dan sebagainya itu menggambarkan bagaimana dunia akan bergerak. Bukan hanya Indonesia loh ini. Kalau cuma Indonesia kita masih bisa bilang nanti ya. Tapi kalau sudah dunia itu sudah kayak bergerak itu gulungan gelombangnya terlalu besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda akan jadi server yang baik, jadi memanfaatkan gulungan gelombang itu kemudian jadi server yang baik, ya, atau akan tergulung gitu ya.
Nah, siapkan diri Anda dalam case seperti ini, bersiap untuk case-case yang ke depan seperti apa. Nah, kalau nanti lihat RUPTL dan sebagainya ke depan, nanti ada masanya. Kalau ada kuliah di saya, gambaran itu kelihatan banget. Tapi paling tidak nanti coba deh kamu lihat RUPTL-nya yang kemarin di-share sama Menteri ESDM dan sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana ke depan Indonesia. Yang menarik, dari gambaran itu departemen kita mendapatkan poin cukup gede, baik nuklir maupun teknik fisikanya ya. Karena nuklirnya juga mau hidup, ya, dengan apa ya, spirit-spirit tertentu. Pernah jadi nggak jadi ya. Departemen kita kan sejak tahun 70-an ya, tapi nggak jadi gitu ya. PLTN-nya nggak jadi. Moga-moga ya dengan spirit kalau enggak ya nanti dari 70 sampai sekarang gitu ya. 7 sampai sekarang ya hampir 50 tahun ya. Jadi kamu bayangkan kita itu sudah bersiap sejak tahun 70-an, bahkan lulusan clear itu sudah direkrut, sudah pensiun bahkan ya, direkrut oleh PLN untuk menyiapkan PLTN sesungguhnya. Ada sampai top level management, direktur IP dulu, IP, Indonesia Power, ya, sampai di level itu. Tapi nggak jadi. Ya. Lah bagaimana dengan energi terbarukan? Langsung kepake Mas. Ya, sekarang ini kalau kamu masuk PLN, anak barunya itu ospeknya di pulau-pulau disuruh bangun energi terbarukan ya. Di Pertamina geothermal ya, dia serius. Sekarang masuk ke ranah hidrogen, amoniak ya, kombinasi PLTS apa terapung dan sebagainya. Jadi ini akan menarik untuk kita eksplor bareng-bareng dan jadi bukti apakah benih kita ya, tapi kalau enggak beneran ya kita nanti kena itu ya. Nah, ini beberapa topik itu tidak menutup kemungkinan yang lain ya. Jadi solar energy engineering yang sekarang dan ke depan itu adalah hidrogen dan amonia. Tapi kalau saya hidrogen dan amonia ini power generation, saya membaca seperti saya memulai ketika saya ngomongin energi terbarukan ya, entah hybrid power system, renewable energy system, solar energy, it takes 20 years kira-kira ya. Saya start serius itu tahun 2000 ya. Saya dari teknik elektro ke teknik fisika, jadi dosen di teknik fisika baru 99. Terus langsung sekolah tahun 2000 itu sustainability engineering. Saat itu bahkan dalam pilihan kayak gitu, itu agak sedikit diketawain gitu. Ngapain belajar kayak gitu, Mas? Ini masih banyak yang settle inilah ya, yang bisa dibakar itu ya gampangannya. Ada batu bara, oil and gas dan sebagainya. Tapi saat itu saya bicara tentang renewable energy. Jadi Anda bisa bayangin 2000 saat masih kayak gitu, tapi kita melihatnya masa depan ya. Maka kalau melihat hidrogen dan amonia, it takes kira-kira 20 years ya. Nanti kita lihat ya 2040, 45 apakah ini sudah barang yang real ya. Kamu ngikutin nggak mobil listrik kemarin? Mobil listrik sekarang menjadi gampang nggak? Relatif ya. Kamu kalau dari Jakarta ngetol itu semua sudah aman nggak sampai ujungnya tol pakai mobil listrik? Masih belum, masih ada titik rawan ya. Tapi kalau kota besar masih aman ya. Sampai mana misalnya? Surabaya? Nggak cukup ya. Berarti masih. Tapi kalau yang awal banget malah lebih ngeri. Sampai Bandung aja orang komplain ya. Kan kalau Bandung sudah aman lah ya. Jakarta Bandung masuk. Jakarta Semarang saya pikir masih oke. Cuman masalahnya adalah misalnya waktunya mungkin tidak seperti level apa ya bensin lah ya, bensin hancur jadi. Tapi itu Anda akan melihat sebagai bentuk proses revolusi nanti ya. Jadi kita harus berhati-hati karena kalau kita lihat gambar besarnya itu akan ada aturan tidak boleh lagi ICE diproduksi. ICE itu internal combustion engine ya. Ada di tahun berapa? Itu ada petanya dari IEA ya. Itu tidak boleh. Hanya mobil listrik. Nah, kes-kes kayak gitu terjadi
Dan mungkin kamu sekarang menjadi lebih dekat dan sering lihat mobil dengan apa? Dengan plat biru ya, warna ya. Jadi semakin banyak. Nah, kamu akan melihat hidrogen kira-kira kalau itu beneran seserius itu, ya kita dulu ngawalnya apa? EV, electric vehicle itu sampai di kantor staf presiden beneran itu. Ini susah, kepentok-pentok, ini diweden-wedeni, ditakut-takutin kayak nakut-nakutin itu loh, LPG itu loh, zaman dulu introducing. Pernah nggak kamu zaman introducing LPG? Kamu jangan-jangan masih TK ya? Zaman Pak JK. Pak JK itu 2004 ya? Bener ya? Kamu pernah nggak merasa ada ketakutan tentang LPG? Mungkin Bapak Ibu ya, Bapak Mama ya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah dulu ya, zaman ketika menggantikan minyak, menggantikan yang lain itu dengan LPG. Sesimpel itu. Bahkan sampai sekarang pun ada daerah mana ya? Kemarin di NTT itu menolak total. Kami nggak akan terima Pak LPG sekarang. Sampai kemarin anak KKN itu masih ada kayak gitu. Sekarang kamu pakai nggak LPG? Kalau enggak pakai apa ya? Seperti itu, coba kamu bayangkan 2004 sampai 2025, 20 tahun juga ya, introducingnya. Nah, ini hidrogen ini, jangan salah ini, itu juga ngeri loh ya. Saya jadi ingat waktu saya di Swedia, profesor nuklir saya itu bilang, saya tidak akan pernah sekali-kali naik hidrogen. Itu saya sama teman-teman saya yang dari Jerman, dari mana itu lucu juga ini profesor nuklir nggak berani sama hidrogen. Kan nuklir itu sudah yang paling ngeri ya gampangannya. Tapi dia masih bilang saya tidak akan berani ngambil pakai mobil pakai hidrogen. Kayak apa ya? Kayak bertentangan dengan logika kita bahwa ya harusnya kalau berani nuklir ya semuanya berani prof gitu. Gampangannya gitu ya. Tapi itu terjadi ya bahwa nanti ke depan kalau itu beneran nanti hidrogen masuk, amonia masuk ya, itu nanti akan ada masa introducing kayak gini, nanti kan jadi saksinya ya. Apakah 20 tahun atau bisa dipercepat ya kira-kira. Kemudian fuel cell ya. Fuel cell sudah pernah dengar. Ini mungkin pendekatan yang lebih halus, lebih empuk untuk hidrogen ya. Masuk ke fuel cell dulu, orang anggap itu sebagai baterai gitu ya. Bisa dianggap seperti itu. Ya, lebih gampang lah ya. Lebih gampang mengintroduce ini fuel cell kok, ini baterai kok misalnya gampangnya gitu ya. Terus yang lebih apa konservatif micro hydro, wind turbine. Nah, wind turbine itu ketika saya mengintroduce misalnya kuliah-kuliah itu ya, susahnya di Indonesia itu nggak ada Pak contohnya. Kalau sekarang, kalau kamu ada effort dikit ya, bisa melihat yang besar beneran itu di Sidrap dan Jeneponto. Ya satu wind park, Sidrap maupun Jeneponto itu angkanya 75 megawatt. Satu unit ya, satu area ya. Jadi satu unitnya bisa sampai 2 megawatt. Ya, satu kincir angin itu 2 megawatt bisa. Ya. Ini dulu waktu saya introduce ini saya mau cerita, masuk saya cerita Jerman gitu ya. Waktu saya jalan di Jerman, tiba-tiba kayak ketemu wah gitu tahun 2000-an. Ya nggak masuk ya ke kamu ya. Kalau sekarang kalau kita ada tapi masih di luar di mana? Di Sulawesi Selatan. Tapi kan sudah merasa ya, itu sudah di dalam kita. Kalau daripada kita ceritanya wah, kalau di Denmark itu offshore, kalau di Swedia itu wah itu masih terlalu jauh ya. Itu dunia lain. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa lihat kalau kamu punya rezeki siapa tahu di jalan sampai sana dari Makassar itu jalan sedikit ke Jeneponto, jalan agak jauh sedikit ke situ kamu bisa melihat itu beneran ya. Melihat dulu. Kalau masuk ya kamu harus izin dan sebagainya. Lihat dan sebagainya. Kalau ada yang tertarik, Pak saya mau skripsi di sana, siapa tahu malah bisa tune in dengan proyeknya ya, mengikuti di sana dan seterusnya juga boleh ya. Nah, ini menarik. Kemudian biofuel jangan salah, ini juga perjuangan lama ya. Kemarin akhirnya bisa B berapa ya. Tahu ya, B40 dan sebagainya. Masih survivalnya beberapa oil and gas, dia akan larinya ke sana. Kemudian renewable energy system and planning, ketika kita melihat Indonesia, kita pengen merencanakan energi terbarukan dan sebagainya, itu nanti bisa lari ke sana, distributed power generation,
ada smart grid, ya smart grid pernah dengar ya? Smart grid itu sekarang yang kekiniannya lah ya. Ya, dulu saya pulang 2009 itu PLN sudah bicara tentang listrik pintar. Benar ya? Ya smart grid itu kira-kira itulah ya. Tapi yang lucu adalah ketika hujan, saya tinggal di daerah dekat balai kota. Perempatan Mandala Krida itu lampu hijaunya, lampu abang hijaunya itu, traffic light-nya itu, kalau hujan mati gitu ya. Kalau itu mati, rumah saya mati gitu ya. Wah ini nggak jadi smart ini ya. Tapi sekarang semakin baik ya. Moga-moga. Karena smart itu mensyaratkan salah satunya juga nanti reality ya dan seterusnya. Selain tadi nanti kamu akan apply apa AI, IoT dan sebagainya nanti kita bicarakan ya. Tapi penting juga bahwa punya reliability ya, apa istilahnya? Kehandalan dan seterusnya. Kemudian nanti ada yang tertarik dengan energy management, sistem modeling. Kita juga mengintroduce ini di kuliah-kuliah. Ada LEAP, LEAP itu yang low emissions. Dulu ini adalah long range energy alternative planning dulunya. Tapi ketika dunia mulai bicara tentang apa ini? Climate change-nya semakin kuat, kemudian low emissions dan sebagainya semakin kuat, dia berubah nama jadi LEAP itu jadi low emissions apa? Analisis ya, platform ya. Nah, kemudian yang WIP ini basisnya dari hydro, dari water energy atau water analisis ya. Nah, yang menarik adalah kita juga masih bisa menggunakan itu untuk kebutuhan kalau itu kita bicara tentang hydropower. Dan antara LEAP dan WIP ini bisa dikombinasikan, bisa dikoneksikan, bisa istilahnya berkomunikasi mereka ya. Ini kebetulan ada satu mahasiswi saya tapi ada nggak Mbak Aisyah? Aisyah nggak online juga? Ini merencanakan untuk menganalisis proyek waduk misalnya itu dengan WIP dan LEAP ya. WIP-nya itu untuk kamu sudah pakai WIP ya kemarin? Pakai ya. Jadi apa? Dari source sumber air ya, resources kemudian di manage. Lebih banyak penggunanya sebenarnya orang-orang yang belajar tentang DAS ya, geografi. Kalau di sipil itu ya yang apa? Sumber daya air dan sebagainya. Kalau di kita nanti mungkin concern kita lebih pada bisa nggak kita pakai untuk kemudian untuk apa ya? Untuk planning untuk hydropower dan sebagainya. Kemudian nanti ada optimization renewable energy power generation, itu ada micro power system, microgrid, mini grid ya dan seterusnya. Nanti toolsnya juga bisa banyak sekali pakai NREL ya. Udah kenal ya dengan NREL ya, National Renewable Energy Lab ya. Moga-moga satu saat kita bisa ngimpi itu ya. Kemudian hybrid power system ya, ini mix dari semua resources renewable energy, ada wind, solar, microhydro, biogas fuel cell, hidrogen, amonia dan seterusnya. Nanti bisa dikombin di sini. Dalam skala mikro maupun skala lebih besar nanti kamu bisa tentang itu ya. Kemudian kalau yang lebih agak serius dengan hardcore-nya itu ada power electronics, data acquisition untuk renewable energy system, ada power conditioning, ya inverter, MPPT, maximum power point, tracking system dan sebagainya ya. Anda bisa main di sana. Kemudian ada lift, remote monitoring. Nah ini nanti jumbo dengan yang salah satu proyeknya ya, IoT dan sebagainya. Tapi sesungguhnya lift remote monitoring ini sudah available cukup lama. Apakah kita bisa nanti merealisasikan itu ya untuk control renewable energy system dan seterusnya. Kemudian IoT, AI ya. AI sekarang di mana-mana masuk ya. Kemarin saya barusan ngikutin satu webinar, nanti bisa kita lihat juga webinar dari ilmu data atau apa itu ya. Mendatangkan salah satu dosen pakar ini dari Monash University Indonesia ya. Dia bicara tentang AI di semua tempat. Saya tanyain untuk renewable energy juga oke itu ya. Artinya apa? Sekarang kamu juga pasti sudah
apa ya, sudah nyala lah ya dengan AI ini ya, antena kamu ya, karena sangat membantu. Memang masih ada apa, ada istilahnya apa ya, ada kontra ya, dan sudah mulai diintrodusir. Tapi kalau meninggalkan AI karena ini karena itu kok lucu ya zaman sekarang. Jadi kita harus embrace, harus memastikan itu. Nah, kemudian urgensi revitalisasi lab energi terbarukan yang kita punya ini, kita pengen branding ya bahwa kita punya energi lab, renewable energinya gede, tapi apa kita bisa melakukan sesuatu sih gitu ya. Ini kalau untuk level institut mana? Kita punya departemen yang harus juga hidup, kita punya fakultas dan punya UGM ya. Ini branding yang cukup penting untuk. Kalau untuk kamu gimana? Kan kamu juga perlu berpikir, so Pak, ngapain Pak? Untuk saya apa? Saya bisa dapat apa? Ya. Penting ya. Di kita silakan, it's open, lab ini open, kamu mengembangkan diri ya, bukan hanya sekedar untuk apa ya, ya sekedar untuk ilmu saja ya, tapi kita bisa berkembang juga dengan pengembangan ide ya. Kalau nanti kamu sudah mulai main tangannya ya dan seterusnya, kamu bisa masuk ke ranah yang lebih serius, PKM, startup ya. Di kita alhamdulillah punya apa? Punya bimbingan itu anak-anak yang mengembangkan dari mulai PKM sampai kemudian jadi startup kecil-kecilan ya. Itu Gepo ya. Gepo tahu ya? Kenal nggak? Gepo itu yang genteng fotovoltaik. Sebenarnya, sesungguhnya panggilan itu banyak, undangan itu banyak sekali. Masalahnya apa? Saya pengen ngelihat lab ini bisa nggak sih? Ya, nurturing, ya, menyiapkan regenerasi dan nyiapin grup-grup mahasiswa yang lapar itu ya. Yang lapar pengen nyoba ya, menjembatani itu dan sebagainya, dan kemudian kamu dapat kesempatan-kesempatan itu ya. Tapi kuncinya ya kamu mau coba, kamu mau masuk, kamu mau ya usahakan itu. Pak, saya butuh fasilitas, butuh lab, butuh ya ini labnya itu ya. Apapun yang kamu punya ya sekarang ini gitu ya. Pak, harusnya labnya kayak Enrel Pak. Nah, itu mimpi kita bersama itu ya. Nah, kemudian potensial terhubung dunia profesional di luar ya. Sekarang banyak tiba ada apa, energi terbarukan, ada tiba-tiba apa gitu. Tapi yang ngisi malah bukan orang yang belajar tentang itu ya. Jadi kamu harusnya mengambil poin-poin itu begitu kamu sudah masuk nanti ya. Kamu harus pintar-pintar juga melihat situasional dan sebagainya. Sering kan ya ada debat energi ya kan, benar ya. Ada ini, ada itu. Bahkan yang pernah terjadi dulu tahun berapa ya? 2017, 16, 15 atau berapa itu? Tiba-tiba anak UGM juara membuat video terbarukan, kemudian nempel di web, jreng gitu. Yang muncul adalah anak farmasi. Saya bingung. Kok bisa gitu ya? Mereka ternyata asalnya adalah membuat video pemanfaatan panel surya di Papua yang kemudian di video dibaguskan gitu ya, cakep, dia lombakan di United Nations, salah satu apa gitu ya, dan juara. Yang membuat saya gatal adalah kok farmasi sih gitu. Setelah saya telisik ternyata itu adalah unit yang memang kan energi terbarukan. Si farmasi ini memang anak yang suka video. Yang mengerjakan siapa? Anak nuklir. Yang sebelum berangkat tanya-tanya saya terus itu. Oh, kamu tuh Mas ya, sampai gitu ya. Oh, kamu ternyata ya. Motornya. Cuman nggak kelihatan, dia nggak. Jadi ketika yang diajukan ya si yang membuat video, tapi yang jadi lucu adalah energi terbarukan di Papua juara, tapi kemudian farmasi piye Mas sampai segitunya ya. Makanya pertanyaannya yang salah itu atau kita yang bergerak tapi nggak ngambil. Nah, pertanyaan besarnya, saya pengen nanti satu saat kamu menjawab itu ya. Kamu sudah bergerak, so do it yourself, dan apa ya? Ya ambil porsi kamu gitu ya. Nah, ini penting ya.
Dan saya masih melihat trending itu sampai sekarang. Yang sekedar hobi, aksi ya, sekedar mengisi masa mahasiswa, tapi malah dia bicara banyak. Yang lebih ngeri sekarang itu ya, kamu ngikutin nggak isu tentang energi transisi? Transisi energi, siapa yang ngisi malahan? Bukan orang-orang yang terlalu di bidang energi, tapi malah sospol, ya, hukum, ekonom, ya. Jadi kamu akan melihat seperti ini, ya. Nah, apakah kita juga bisa ngambil peran-peran yang suatu saat anak-anak teknik juga bisa ngomong. Kemudian case research funding ini bukan hanya bicara tentang level yang sudah paling gede ya, tapi level mahasiswa pun juga bisa memulai ya dengan belajar PKM, dengan belajar bidding-bidding, kadang-kadang ada di open untuk mahasiswa. Kalau kamu sudah terbiasa dengan Pertamina Foundation atau Pertamina ya, atau apapun Shell dan sebagainya, itu banyak untuk kelas-kelas mahasiswa. Kenapa tidak nanti satu saat grouping-grouping kayak gini itu bentuk case-case kayak gitu. Kalau mau latihan dan nambah jam terbang. Nah, ini poin yang cukup penting. Saya sendiri untuk case kayak gini sudah memulai dengan international model. Ya, dulu kita menang namanya Mondialogo Engineering tahun 2007. Saya nggak tahu kamu 2007 di mana. Masih di mana kamu? 2007 di mana, Mas? Oh, masih TK. Wah, lama banget ya. Jadi kita juga pernah case kayak gini ya. Jadi bukan dunia lain ya. Kamu pun juga bisa kalau kita siapin ya, beneran dan serius ya. Jadi kita bidding Mondialogo itu dari United States dan Daimler. Daimler itu adalah yang memproduksi mobil Mercy ya, Mercedes. Zaman itu isunya masih MDGs, Millennium Development Goals, sampai 2015 MDG itu. Habis 2015, sekarang isunya SDGs, Sustainable Development Goals, sampai tahun berapa? 2030. Ya, jadi sampai 5 tahun ke depan ini dikejar terus. Post 2030 apa? Ya banyak. Ada net zero emissions ya dan seterusnya. Jadi kan selalu ke sana, dan ini bagian dari CSR yang waktu itu dikembangkan dan real. Artinya apa? Kita tidak istilahnya apa yang ngomong sana di awang-awang, kita di sini enggak. Kita pernah ambil itu dan bisa ya. Bayangkan kalau kamu punya mimpi itu bukan mimpi yang terlalu jauh, tapi doable ya, executable, depends on yourself ya. Kalau kamu mau, insya Allah bisa. Pak, masa dari lab kayak gini bisa, why not ya, mencoba ya. Nah, kalau di level kita nanti kita juga sudah membiasakan diri untuk apply ya, kelas lokal, kelas DTF ya, dari jurusan, dari departemen itu ada dana ya, dosen bisa apply, kemudian dapat dana. Dananya itu bisa digunakan running project kecil-kecilan dulu ya, karena kalau di level departemen tentunya masih seed ya, seed itu mula-mula ya. Kemudian fakultas juga kasih, yang nanti kita akan cerita itu dari fakultas ya. Kemudian nasional juga ada ya, bahkan internasional ya. Kita sudah memulai lagi, mulai lagi koneksi-koneksi Australia, Jepang ya. Semoga nanti ada hasilnya ya, Malaysia ya. Moga-moga nanti suatu saat mewujud. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan sekarang adalah kita sudah harus masuk ke level publikasi di jurnal dan seterusnya. Ya, saya sudah mulai menekankan pada mahasiswa bimbingan saya. Kita kemarin-kemarin saya lupa, ya, agak terlupakan karena lebih pada fisik, delivery artinya apa? Yang penting ya tadi how stuff works dulu. Ya, ini bekerja. Saya pernah punya project, renewable energy project. Di project yang sama, kolega saya di Swedia itu menghasilkan 10-15 jurnal internasional, sementara di saya lebih fokus pada how deliver project. Nah, ini harus saya kejar, harus saya pastikan kamu juga mulai berpikir, Pak, kalau kita bekerja, kita harus publish ya, penting. Ya. Untuk apa? Ini untuk ngangkat juga branding departemen, branding lab, dan seterusnya. Termasuk untuk kamu pathway, ya, jalan tapak-tapak kamu nanti. Ya, dimulai dari sekarang. Memulai. Pak, saya masih S1, kalau bisa why not?
Pak, saya bukan saintis, saya tidak akan jadi researcher. Why not? Kalau kamu profesional pun juga perlu itu, gitu ya. Bisa digunakan. Perkara kamu nanti, Pak, saya tidak akan menggunakan itu, no problem, ya. Tetap akan tambahan daya tawar, ya. Ketika interview, ketika apa, all documented, ya, recorded, reported, ya. Semua insya Allah, kalau kamu ketemu dengan apapun itu, ya, interview kerja, ya, kalau kamu mau jadi profesional full, apalagi mau sekolah, ya. Mau sekolah itu menjadi penting untuk punya sangu, punya model case-case kayak gini. Kemudian haki, siapa tahu nanti kita bisa berkembang, dan sekarang trendingnya ke sana, ya. Kemudian kegiatan Tridharma, kita juga punya semangat, spirit, dan kewajiban untuk melaksanakan tiga-tiganya ini, ya. Penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikannya kita sudah biasa, tapi kita bisa nanti kembangkan jadi training dan workshop, ya. Nah, kemarin sempat kepikir menyiapkan workshop untuk anak-anak yang KKN itu di lab ini, dan alhamdulillah sudah terlaksana, ya, meskipun masih spontan ya. Tapi ke depan semoga kita bisa siapkan untuk case yang lebih paket, ya, ada paket ini. Nah, ini Fakultas Teknik sudah membuat research ekosistem kayak gini, dan kita ada di salah satu research group ini. Kita juga sudah membuat research grup penelitian, ya. Ini selain wadah fisik lab ini, dan kamu nggak usah khawatir, Pak, masa cuman segini gitu, ya. Lab itu lab Indonesia lah, se-Indonesia. Kalau kamu mau, ya. Se-Indonesia itu adalah lab kamu. Pak, masa cuma se-Indonesia, ya, sedunia lah. Silahkan, ya. Ini adalah awalan, ruang ini adalah awalan, tapi jangan melihat tembok saya cuma segini, enggak. Kita kalau melihat applied renewable energy ini bisa se-Indonesia Raya. Kalau kamu KKN, pulang KKN punya ide, why not, ya, dan seterusnya. Salah satunya lah, ya. Nah, ini ada research group juga, ya. Research group itu nanti sampai dibuat SK segala, ya, sama Pak Dekan Fakultas Teknik, menata ulang semua, dan alhamdulillah kita sudah menghasilkan unit ini juga, ya. Jadi kita secara struktural ataupun spiritual, ya, semangat dan harapannya semuanya ada. Wujud fisiknya lab ada, spiritnya dan fungsional research group juga sudah, dan struktural sudah muncul, dan yang lebih penting adalah brain-nya, brain power-nya, ya, kamu ini, ya. Brain power, SDM, ya, secara yang akan menggerakkan lab maupun grup ini, ya kita. Ya, bukan lab ini jalan-jalan itu nggak mungkin. Dulu zaman saya menghandle subdit kreativitas mahasiswa, ya. Ya, dulu yang pertama ada subdit kreativitas itu. Saya selalu ngomong ke Dek, yang membawa UGM sampai kemana-mana itu bukan UGM gedung pusatnya, bukan Balairung itu jalan-jalan, benar ya? Bukan jas alma mater tiba-tiba dieret-eret, dikibar-kibarkan, enggak, tapi manusia-manusianya, mahasiswa-mahasiswanya, dosen-dosennya, kayaknya, ya. Jadi yang kamu inilah yang akan membawa nama UGM. Jadi bukan UGM jalan-jalan Balairungnya, enggak mungkin, ya. Tapi kamu lah. Nah, case-case yang seperti ini juga kita perlu untuk lebih semangat, ya, mengisi. Jadi ini case-nya gambaran besar dari Fakultas Teknik ke depan dan seterusnya. Ini yang saya sebut tadi. Ada grup penelitian, ya. Grup penelitian berarti ada di sini, ya. RG, kalau di bahasa kita grup penelitian GP, ya. Nah, nanti ke atas ada center dan seterusnya, engineering. Nah, kita sudah mewujudkan dalam bentuk ini, ya. Nama grup penelitiannya Renewable Energy Systems and Planning. Sesimpel labnya energi terbarukan, ya. Jadi kita akan bicara tentang sistem energi terbarukan apapun itu, ya, biar tidak membatasi. Dan membatasi lingkup bukan gedung ini atau bukan ruang ini saja. Labnya mana, Pak? Indonesia Raya, misalnya. Kalau lebih semangat lagi, ya. Pak, lab saya bisa sampai sidrap Jeneponto, Pak. Silahkan. Kalau ada fasilitas dan akomodasi, siapa tahu loh, ya. Kamu apply dan kemudian dapat dapat support beasiswa atau bisa studi kasus di Jeneponto misalnya. Ada anak yang sana, anak di sana, anak dari Makassar misalnya.
mau apa modelkan di sana, silahkan, why not? Ya, masih ada tantangan banyak sekali ya, biomass, CPO, ya, palm oil dan sebagainya. Apakah bisa dikerjakan untuk biomassnya dan seterusnya? Why not? Ya, siapa tahu ada anak Riau, ada anak apa Sumatera, ada anak sentra perkebunan sawit. Why not? Ya, berpikirnya luas ya. Kemudian tabungan proposal yang real di depan mata kita ini sudah ada kita petakan. Ini yang dalam waktu dekat ada PLTS terapung sudah berjalan dan sedang dikerjakan ya. Dan ini masih berkembang. Kemarin terakhir kita ketemu dengan tim tim PLN Merica yang merencanakan setelah suksesnya Cirata itu ya, itu akan mengembangkan sampai mana-mana ya. Sudah di Wonogiri, sudah bicara di mana lagi ya kemarin? Kedungombo atau mana itu ya? Iya, yang itu ya, coverage areanya kerjaan mereka itu ya, di areanya Merica. Di mana? Kebumen ya. Jadi banyak. Setelah Cirata ya. Kamu udah pernah lihat Cirata ya? Di video sudah ada. Jadi terapung dan sebagainya itu ya, sekarang sudah sukses berjalan, langsung berpikir tentang bagaimana bisa memanfaatkan waduk-waduk yang dipunyai. Jadi itu langsung berpikirnya ke. Nah, yang selanjutnya IoT AI ini harus disiapkan juga ya. Ini on top of project pertama ya. Jadi kita punya tabungan di sana, dan Mas Evan nanti yang akan menyiapkan, Mas Evan ya. Sudah belanja juga ya. Sudah mulai belanja untuk ini ya. Jadi alhamdulillah kita dapat project yang tadi dari DTNTF ya. Angkanya nggak banyak, tapi sudah cukup untuk memulai awalan. Nah, setelah kita melangkah, harapannya langkahnya makin gede, kita bisa bidding lebih besar nanti ke depannya. Kemudian yang ketiga ini Pico Hydro, ini lumayan ya. Setelah kita punya GP tadi, grup penelitian RESP tadi, Renewable Energy Systems and Planning tadi, kita bisa apply untuk ini dan alhamdulillah dapat LTS aerator kolam ikan air tawar yang kita tawarkan dua-duanya ya. Jadi nanti kita akan berbagi, dan idenya IoT, AI dan sebagainya diterapkan di semua lini. Jadi minimal tiga sistem ini ya, dari yang PLTS terapung. Pak, PLTS terapung gimana ya Pak? Janganmu ya. Bisa nggak kita bikin kemudian modelnya gimana gitu ya? Kamu punya danau Fakultas Teknik itu, airnya ada nggak sih? Kadang ada, kadang. Worst case-nya adalah kamu punya danau UGM. Ya kan? Itu bisa dimainkan. Kalau mau sampai di level prototype dan sampai di level itu. Ya. Dulu sempat ada airnya ya. Jangan-jangan kamu waktu kuliah pertama ketemu ini teknik ada ya? Pernah ada? Atau nggak pernah ada? Nggak bisa dipegang ya. Tapi kalau danau UGM ada terus ya. Air yang di sana itu wisdom. Minimal itu nanti ya. Bayangin kalau misalnya kita bisa mengembangkan kayak gitu ya. Kecil. Kemudian untuk Pico Hydro dan PLTS aerator nanti lebih detail kita akan diskusikan. Kemudian hidram itu agak mesin banget ya. Agak mesin banget, fisikal banget ya. Ini juga bisa kita kembangkan. Kemudian di Kulon Progo ini juga ada request. Kemarin ada PPM, Pengabdian Masyarakat DTNTF ke sana. Traktor kontrol itu ya. Jadi tanpa manusia ya. Nah, tiba-tiba masyarakatnya mengungkapkan ide-ide bantuan teknologi perlu untuk case-case yang biasa kita handle, energi terbarukan. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita ke RSI Klaten, Rumah Sakit Islam, itu juga PPM, aplikasi untuk energi baru terbarukan di bangunan ya, terutama hospital, itu juga ada open untuk skripsi, tesis dan sebagainya. Dan kemudian kemarin menggunakan jalur GP, grup penelitian, kita juga di RSA UGM,
meskipun kita belum langsung ketemu ngomong-ngomong dengan mereka, tapi no problem. Ini insya Allah on the way. On the way itu dalam arti proposal sudah kita taruh di sana. Nanti kalau dapat yes, kita akan berjalan. Kalaupun kita diskusi-diskusi sudah dikontak oleh gubernurnya juga. Kemudian nanti ke depan kita akan melakukan FGD untuk roadmap grup penelitian. Ya, nanti mahasiswa juga kita libatkan, bantu-bantu dulu lah ya. Sembari punya ide-ide, kembangkan juga no problem. Nah, kemudian ini udah mulai kita kontak ulang, potensi Australia, Malaysia, Jepang, ya. Maupun kemarin ada istilahnya apa? Sosialisasi Sumitomo Foundation dan sebagainya. Ya. Nah, ini case-case yang potensi di depan mata, tapi sesungguhnya masih banyak sekali, terutama bidang energi terbarukan ya. Kamu akan bisa melihat lebih luas ketika kamu keluar. Nah, kemudian potensi kolaborasi dan seterusnya nanti kita akan kembangkan, ada beberapa. Nah, sekarang kita masuk ke kick off project ya. Setelah tahu bahwa semuanya ini sudah dapat dana real, baik yang dana memulai ya, kita sudah bisa membuka diri untuk Anda-Anda. Makanya kick off-nya mulai open dan seterusnya itu, dan real project ya, itu kita lakukan hari ini. Dan nanti dari Anda sudah ada ketertarikan pada bidang-bidang tertentu, tapi kita bisa mainkan nanti ya. Siapa tahu dengan keterlibatan ini, kamu bisa nambah jam terbang kamu, bisa nambah CV kamu, bisa nambah poin di LinkedIn kamu. Jangan naruh LinkedIn, saya adalah seorang yang sangat, ya, yang sangat apa-apa-apa, ternyata sebenarnya adalah apa. Tapi dibahasakan LinkedIn, kan gitu ya, sering ya kita dengar gitu ya bahasanya. Kalau mau ngomong saya lagi nongkrong gitu, kan sebagai apa? Saya adalah potensial. Gitu ya, di LinkedIn itu katanya gitu ya. Enggak, kita akan mencoba merubah case itu dengan real pengalaman, experience ya. Nah, nanti kamu bisa bermain-main ya, sedikit-sedikit ya, kecil-kecilan, tapi jangan lupa langkah pertama itu penting ya. Setelah langkah pertama itu biasanya nanti akan menggelinding ya, dengan effort dan energi kamu ya. Saya yakin energi kamu gede ya. Saya sudah bolak-balik ketemu mahasiswa dan bekerja bersama mahasiswa, minta ampun ya. Saya menghandle case kreativitas itu gila itu ya. Energi saya yang terserap malah. Jadi diserap oleh mahasiswa yang energinya gede banget. Nah, ayo gunakan itu untuk menghidup-hidupkan, dan itu untuk kamu juga ya. Planning untuk masa depan kamu juga ya. Bahkan saya itu sampai pada titik memikirkan misalnya ada anak lulus, so what? Kamu ngapain setelah lulus? Ya ngawah tahu. Nyari pekerjaan sana sini ya. Saya sering ketemu dengan mahasiswa kayak gitu ya. Dan itu umum ya, bukan kok khusus, enggak, itu biasa, apalagi zaman sekarang ya. Menunggu dan sebagainya. Terus mau ngapain kamu? Ya pulang, Pak. Terus kalau pulang kan bisa di-apply online, bisa. Iya, tapi suasana beda. Kalau kamu nongkrong di sini ya, dengan kamu pulang. Saya punya asisten anak peternakan di Dirmawa ya, di Direktorat Kemahasiswaan. Saya waktu itu yang menghandle itu. Saya tanyain anaknya, kamu ngapain habis ini? Saya mau pulang Pak ke Boyolali gitu. So what? Kalau pulang itu. Sudah Pak, saya apply di sana kan zaman 2000 berapa? 15, 16 itu juga online sudah bisa kok. Ya. Apalagi sekarang 2025 ya. So what? Yang hilang dari kamu adalah opportunity, environment, spirit ya, dan sebagainya. Yang itu kamu rasakan saat kamu ada di sini sekarang. Ya, kalau kamu sudah pulang, sudah disconnect dengan itu semua, baru ngerasain. Ya, loh Pak, zaman sekarang kan searching gampang. Ya, tapi kamu nggak akan dapat first hand experience-nya. Apa yang saya lakukan? Saya bisa tawarkan lab ini, ayo kita akan, ayo kita manfaatkan dan beraktivitas. Ketika kamu menunggu waktu 6 bulan,
Saya nggak tahu ya, siapa tahu ada yang lebih cepat ya, sebelum lulus dapat itu ya alhamdulillah. Tapi kan kita juga harus nyiapin yang realistis ya. Pak, saya browsing sampai berapa bulan belum dapat. Nah, kalau kosong kayak gitu CV-nya, kira-kira kalau interview kamu akan isi apa? Ngowoh, Pak. Nggak bisa kan? Oh, saya jadi asisten penelitian A, B, C. Nah, itu the best. Terus apa? Outputnya, luarannya. Tadi publikasi, ini, itu, semuanya. Ya, ada report, ada ini, ada itu. Semuanya ada. Kalau kamu ketemu dengan interviewer, kamu akan pede di situ. Ketimbang misalnya habis wisuda bulan apa ini sekarang? Agustus ya. Waktu itu cepet banget, Mas. Ya, tiba-tiba Agustus lagi tahun depan. Kok kosong Pak saya, Pak? Itu terjadi ya. Ya, jadi harus hati-hati, jangan sampai membiarkan kosong waktu. Apa yang bisa kita tawarkan dan bisa lakukan? Salah satunya kayak gini, ya. Apapun itu. Saya punya 2 mahasiswa, anak Banjarnegara sama anak Probolinggo ya, Mas ya. Yang Koiril itu Probolinggo, Jember ya. Nah, itu online tapi masih tetap aktif di kegiatan penelitian. Idealnya ya kayak siapa? Kamu, Mas? Berdua ya. Berdua itu nongkrong di sini. Yang Mas dari teknik fisika ya. Lulus tahun berapa, Mas? Kemarin, Rehan. Kemudian Mas Apri juga nongkrong di sini dan beraktivitas, berkegiatan tapi berisi. Jadi kalau ditanya nanti CV, mereka ngomong. Benar nggak? Jadi caranya gitu ya. Waiting apa ya? Waiting list atau menunggu apa itu kan kosong nanti. Ya. Kamu akan ada masa itu. Kalau kamu bisa kejar sebelumnya ya bagus. Kamu kejar sekarang dapat lulus dan apa besok? Apa yang kamu bayangkan? Bulan apa? Mas, kamu apa, Mas? Ini yang jadi kelinci percobaan. Bulan apa? November. Sekarang langsung kejar apply ya. Apply sekolah ataupun apply apa? Kerja atau apapun itu ya. Mulai dari sekarang siapa tahu dapat. Kalau enggak merucut-merucut ya masih bisa beraktivitas kosong CV-nya misalnya. Ya. Kalau beruntung siapa tahu ya sebelum lulus sudah dapat sign profesional ya. Entah itu manajemen trainee atau bahkan langsung bekerja. Kalau enggak sudah proses studi lanjut. Studi lanjut itu juga butuh waktu ya. Saya itu apply Australia itu butuh 2 tahun untuk sampai berangkat beneran. Dari apply sampai berangkat. Karena apa? Di sana ada persiapan dan sebagainya. Artinya apa? Kalau misalnya kamu apply sekarang, beruntung dapat rezeki itu ya 2 tahun tambahan. Nah 2 tahun itu ngapain kalau nggak diisi? Kira-kira gitu ya. Artinya apa? Aktivitas kayak gini itu bisa menawarkan real things. Jangan sampai kamu nanti kalau ditanyain ataupun ngisi CV, tiba-tiba 2000 berapa sekarang? 25 lulus. Atau 2026 besok. Tiba-tiba 2028 aja. Ada masa 1 bulan, 2 bulan aja, interview HRD itu akan menanyakan, ini ngapain tuh, San? Sampai segitunya ya. Benar nggak? Logis nggak? Tapi kalau isi, saya selama itu ngapain? Doing something. That's more productive. Ya. Itu poinnya ya. Nah, silahkan nanti kita main-main ya ke depan. Jadi ini adalah yang pertama, klub AI, IoT ini adalah permainan yang sesungguhnya sudah cukup lama, tapi akan kita gerakkan ulang dan realkan. Ya. Pak, AI dan IoT apa? Sebagai contoh ini ya, AI for renewable energy sekarang sudah semakin eksis, semakin banyak ya. Ini AI for renewable energy ya. Nanti kamu bisa cari lebih dan sudah cukup banyak ya. Optimizing resource management, grid efficiency dan sebagainya ya. Nanti kamu bisa mainkan ya. Ada nggak bisa ya share-nya. Share-nya saya ganti menjadi open ya. Nggak apa-apa, Mas. Aku share. Atau iya share ini ya. Nah ini, sorry. Tadi saya apa?
saya klik, runningnya harusnya ke sini. AI for Renewable Energy, ya. Kemudian optimizing resource management, grid efficiency, ya. Ini nanti kita bisa baca-baca ini lebih detail, ya. Kemudian yang IoT role, renewable energy juga, ya. Kamu bisa mainkan. Dan setelah melihat ini, bisa nggak kita di level lab kita itu doing something yang real, ya. Doing something yang real. Ya sekecil apapun ya, nanti akan dimulai, nanti teknis kecilnya dimulai dari apa itu nanti bareng-bareng dengan Mas Evan ya, lebih detail. Kemudian yang agak bahasa agak ke news ya, media itu, ini case-case kayak gini, green energy ya, kemudian IoT dan seterusnya ya. Renewable energy system artinya apa? Ini barang-barang ini sudah barang yang menjadi tambahan skill dan seterusnya yang bisa disiapkan sedari sekarang ya. Ketika kamu masih kuliah, masih di kampus ya, dan nanti kamu tambahi, kamu apa ya? Kamu sharpening ya, kamu bikin menjadi lebih lancip gitu ya, lebih ya pokoknya kayak pisau itu semakin tajam gitu ya. Ini nanti ke depan ya. Dengan suasana environment yang kita ciptakan sendiri. Jadi lab ini kan kosong, ya kosong. Atau akan berisi dan punya nyawa, roh ketika kita mengisinya ya. Saya akan berpikir dan memilih kita hidup-hidupkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang kamu punya. Dan kamu itu satu orang mahasiswa itu punya energi berlebih ya. Percayalah, kamu kok menghilang. Oh ya, hilang di share screen ya. Oke, saya lanjut ya. Belum keluar. PPT. Ya. Oke, ya. Nah, ini yang AI dan IoT ya. Tadi ada 3 paling tidak untuk pengantar, nanti sama Mas Evan. Idenya adalah apa? Ini kita punya apa? Punya ini Mas. Punya penelitian yang berbasis proposal departemen itu tentang solar floating ya. Floating solar PV. Kemudian idenya kita sudah beli apa Mas? PV ya. PV kecil-kecilan itu ya. Ada opsinya itu ada 3, ada mono, poly, sama thin kalau bisa ya. Kemudian kita main-mainin, bayangannya apa? Bisa nggak satu saat kita bisa bayangin juga itu di-floatingkan beneran yang saya bilang tadi. Ya, kelas embeknya ya di Danau Teknik, kelas agak embek bertaring dikit itu ke Danau UGM ya. Lebih besar lagi ya, semoga nanti satu saat ada kesempatan ya. Kebetulan saya punya bimbingan mahasiswa master PLN MTF punya kolam itu ya.
penelitian ya. Dan itu sangat bisa potensial ya ke depan. Kalau kamu tertarik dan kemudian kembangin, why not? Ya kita bisa mainkan juga. Ini belum keluar ya sharing saya. Bentar, saya ulang share. Sekarang? Ya. Oke. Nah, ini yang satu. Yang kedua yang ini ya, yang picohydro ya. Picohydro itu ini ya, granted juga. Nanti ke depan kita akan membuat case kayak gini ya. Case model picohydro. Ini idenya pertama namanya apa Mas Apri judulnya? Enggak, maksudnya waktu itu kita proposalnya apa? Pembuatan? Enggak. Waktu itu namanya hibah pembuatan ya. Kemudian untuk di pengabdian ya. Jadi akhirnya kita nanti tapi tetap sama ya. Bahwa kita nanti akan membuat ini picohydro ini. Kemudian kita memilih tempat. Pesannya dari dekanat waktu itu, bayangkan kalau Pak Dekan datang ke tempat itu ya. Jadi artinya apa? Pembinaan masyarakat juga harus ada ya. Nanti harapannya kita akan bukan hanya barangnya tapi bahkan sampai mengaplikasikan itu. Di skala lab Mas Budi pernah membuat hidram ya Mas ya. Nanti untuk picohydro insya Allah dalam kapasitas adaptasi bisa ya Mas ya, Mas Budi ya. Nah, kalau gambaran ini adalah ini pakai PVC. Kok belum geser. Nah, ini pakai pralon ya. Kita bisa improve nanti dengan material-material yang lebih kuat dan sebagainya. Ya, kita bisa mainkan di sana ya. Ini nanti ada bisa jadi penelitian seperti tesis silakan ya. Kemudian IoT juga bisa on top of itu ya, Mas Evan ya. Jadi nanti kita buat manajer-manajer. Nanti Mas Evan yang handle IoT, picohydro itu nanti Mas Apri ya. Picohydro kebalik, sorry. Si Mas Apri nanti yang AE ya, yang aerator. Sorry, kebalik Rehan ya. Rehan nanti yang managing ini ya. Ini kerjanya gimana? Ya kalau bahasa kita targetingnya harus kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Jadi nanti yang saya bilang tadi bisa jadi satu saat lab kita itu bukan hanya sekotak ini, tapi se-Indonesia ya. Kalau nanti bisa jadi produk, why not? Ya, why not? Saya berharap seperti itu. Nah, waktunya kayak gini. Nanti ada waktu yang cukup singkat ya, Rehan ya. Mungkin 6 bulan tadi ya, Agustus sampai Desember ini kita kejar nanti ya. Ini kita merencanakan setelah ini hari Kamis akan ada meeting dengan tim ya. Mikrohidro ini ada tim dari ITY Pak Masrur ya, juga mantan mahasiswa METSI ya, alumni ya, dan masih terkonek dengan baik. Sekarang dosen di Institut Teknologi Yogyakarta yang dulu STTL. Kalau sudah terkonek-konek ini, besok pagi juga ada kunjungan dari ITY, dari dosen-dosen. Saya nggak tahu Pak Masrur itu ikut atau enggak ya, tapi sudah bisa mulai dibuktikan. Nah ini targeted, ya itu sudah real barangnya dan harus ya ini kita bukan lagi ngomong awang-awang dan sebagainya itu enggak ya, kita sudah bicara tentang barang real ya. Juga sudah ada yang siap di sini. Ini tiga-tiganya bisa main ya, IoT ya, kemudian PH ya terutama nanti kita siapkan. Jadi semuanya juga nanti pada saat hari H pelaksanaan juga bisa berpartisipasi ya. Itu ini tadi gambaran apa? Nah, gambaran waktunya. Nanti Rehan tolong dipegang waktunya ya.
Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini permainan waktu saja. Karena sudah granted, tinggal saya eksekusi. Ini kita bicara barang, ya. Nah, nanti silahkan kita akan buat tim-tim kecil-kecilnya, ya. Nanti managingnya Mas Rehan. Saya tetap ada di sana, ya. Kemudian yang kedua yang AE. AE itu aerator. Ini nanti manajernya Mas Apri, ya. Tadi IoT, Evan, Rehan yang PH, Apri yang AE, ya. Nah, ini aplikasi, loh kok belum belum ya. Nah, ini yang AE, ya. Memang agak delay, sorry. Agak delay. AE itu aerator. Kita juga pernah melakukan penelitian seperti ini 2011, 12 langsung dengan Ristek, ya. Dulu ada namanya Kementerian Ristek namanya. Kalau jangan belum lahir, ya. Kita itu kementerian sudah berubah-berubah, ya. Pernah kenal Pak Habibie, ya? Jangan-jangan juga nggak tahu, cuman dengar aja. Dulu itu menteri dan kepala BPPT. Gede banget dulu. Terus jadi presiden. Terakhir itu. Habis itu langsung tangan kakinya dipotong semua. Ya, secara sains, biologi dan sebagainya hilang. Politik, ya. Karena panglimanya politik. Kalau dulu zaman dulu masih bisa melihat teknologi agak jadi apa ya? Komandan batalion lah, ya. Kalau bukan panglima, ya. Tapi setelah Pak Habibie hilang, saya ngelihat kita kehilangan role model, ya. Terus terang, terus kemudian kementeriannya mereduksi sampai terakhir kemarin gabung antara Ristek dan Dikti. Sekarang Risteknya hilang, BPPT-nya, LIPI-nya dan Batanya dan sebagainya itu hilang, jadi BRIN sekarang. Yang Mbak Saidah tadi gabung, kelihatannya super, tapi orang-orang lamanya merasa ya mereka kehilangan power gitu, ya. Itu real, ya. Tahun 2011-12 waktu Risteknya masih ada, Kementerian Ristek itu ada proyek-proyek penelitian, salah satunya aerator ini kita aplikasikan di Minggir, ya. Ada juga melibatkan mahasiswa jadi skripsi, tesis dan sebagainya. Nah, ini kita akan mulai lagi. Ini daerahnya mana, Mas Apri? Daerahnya mana? Gamping, ya. Jadi nanti mirip seperti Pico Hydro tadi, desain, prototip dan sebagainya kita bisa siapkan, tapi labnya lapangan nanti ada di sana, ya. Pak, kalau sudah bisa di sana, apakah bisa ditemukan, ya, ide dari penelitian, dari keilmiahan itu kan replicability, ya. Ya, replicability itu bisa direplikasi apapun, ya, anytime dan seterusnya, ya. Jadi artinya apa? Potensial lagi digunakan. Nah, ini yang digambarkan, ya. Simpel, ya. Cuman muter gitu. Terus kamu kalau jalan-jalan ke daerah selatan sana, pernah nggak? Daerah dekat pantai? Pernah, ya. Banyak kayak gitu, tapi untuk ikan air laut, ya. Bayangin, saya langsung bayangin kalau misalnya pada saat titik tertentu kita sukses di sini, why not sampai ke sana, ya. Bisa nggak dikembangkan sama e-fishery, Mas? Ya. Bisa dikembangkan tapi jangan ketangkep, ya. Bisa, ya. Nanti ke depan why not, ya. Kita bisa mainkan. Jadi langsung bayangin pantai selatan sepanjang itu dari mana? Bantul sampai Kulon Progo mungkin, ya, atau bahkan sampai Purworejo dan seterusnya itu ada semuanya. Kita pernah punya monitoring evaluasi untuk Purworejo itu dibikinkan kayak kolam gede itu, ya. Bisa, ya. Why not? Suatu saat setelah ini misalnya kemudian kita kembangkan, ya. Kembali nanti ada konsep
kolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat itu bisa masyarakat produktif ya. Masyarakat produktif ya kayak gini. Atau masyarakat yang kayak istilahnya memang harus dibantu gitu ya. Itu pengabdian masyarakat. Tapi kalau yang ini produktif, bisa jadi nanti jadi startup, bisa jadi kamu kalau punya ide, why not? Ya, kan. Nah, kalau ini kita bisa melihat bisa nggak ya dikembangkan sampai yang selatan sana air apa? Air laut dan sebagainya ya. Ini nanti air tawar. Ya. Nah, ini nanti bisa juga dikombinasikan dengan floating dan sebagainya ya. Nah, ini semuanya kan dimainkan ya. Silahkan nanti bermain-main dengan itu ya. Nah, ini rencananya seperti apa ya. Terus waktu nanti Mas Apri ya. Ini sama ya waktunya Apri. Waktunya sama dengan yang PH tadi 5 bulanan ya untuk finishing. Nah, ini 3 dengan IoT ya. Yang IoT tadi sudah dikembangkan. Nanti masing-masing akan ada meet up lebih spesifik ya, terus bergerak terus. Ini baru kick off ya. Nanti silahkan gimana baiknya diskusinya. Mungkin paling ya WA group ya. Dikecilkan Mas Evan, Mas Rehan sama Mas Apri ya. Nah, ini yang kemarin case-case tesis-tesisnya yang saya bilang tadi, ada siapa Anissa yang anak Banjarnegara. Kelanjutannya dilanjutkan potensi kalau mau ngelanjutin dengan ini juga bisa dan memang sekarang sedang ada skripsi dan tesis ya. Salah satunya Mas Umam ya, merencanakan juga mengembangkan itu dan seterusnya ya, dari desain sampai ke eksekusi. Kemudian Mas Koirul ini duo kombinasi ya. Nah, ini yang pelatihan PLTS ke depan akan kita seriusi. Yang kemarin cuman spontan aja bisa sangu ya, modal dasar untuk anak-anak KKN. Ya perkara kemudian gimana-gimananya ya wallahu a'lam. Bahkan anak-anak yang masuk ini bukan hanya anak teknik ya, benar ya? Satu unit itu kan bisa jadi anak visipol, ada anak dari mana itu. It's fine ya. Jadi kita bisa membuat modul untuk ini ya. Kita sudah pernah membuat modul-modul, berapa modul energi terbarukan itu guru-guru. Nah, cuman mengulang kayak gini kan sangat bisa. Kalau ada kesempatan diimprove dan diperbaiki, why not? Minimal KKN itu sebelum terjun bisa kita kasih pembekalan di sini ya. Kita open untuk itu insya Allah ya. Moga-moga nanti kita bisa masukkan dalam pengabdian masyarakat yang terdanai ya. Nanti yang ini semuanya kalau terlibat silahkan ya. Minimal kayak besok itu akan jadi terima kunjungan gitu ya, kunjungan dosen. Itu Mas Budi itu biasanya juga dibantu dengan mahasiswa. Kemudian kalau kayak gini misalnya bisa running oleh mahasiswa juga. Why not gitu ya. Kalau nanti semakin bagus ya ditambahi ya IoT dan ya Mas Ivan ya. Nah, ini satu salah dua kegiatan yang mungkin kita lakukan ya. Yang lainnya adalah kemarin kita sudah memulai kayak gini ya. Kita sudah mulai itu kayak webinar nih. Diskusi ilmiah itu ya. Kayak webinar ya. Dan itu biasa dan bisa kita lakukan. Ya, kalau kamu mau tim ini pun juga bisa melakukan itu ya, sharing bukan hanya dari saya tapi dari masing-masing ya, berbagi. Bahkan pada titik tertentu saya bisa mengundang kontak-kontak saya ya. Saya punya mahasiswa yang sekarang sudah bekerja di BRIN misalnya. Mahasiswa yang sedang studi lanjut di Manchester di UK dan seterusnya ya. Bahkan bisa jadi kita undang teman yang sedang di Jepang, teman yang sedang di direktur area dan seterusnya bisa potensi kayak itu. Paling tidak untuk mendekatkan ya. Nanti grup penelitian itu isinya seperti itu. Jadi apa istilahnya school of thought ya. Makanan pikiran. Jadi bukan hanya makanan fisik saja. Makanan fisik ada nggak Pak? Ya semoga ada. Nggak ada dengan kegiatan-kegiatan itu makanan fisik ada, tapi school of thought-nya, pikiran-pikiran kamu, otak-otak kamu itu benar-benar bisa diasah di sini ya. Menjembatani yang sekarang di kampus sama yang nanti ke depan di lapangan ya. Itu nah ini yang saya sebut-sebut ketika kamu berkumpul
ya berorganisasi, kamu bidding case-case kayak gini. Ini kemarin ya, launching 2025 challenge ya. Ini Palladium, masih banyak yang lain. Ada Climate Impact Innovation Challenge. Ini kamu banget ya. Bidangnya bidang kita banget. Ya sudah lewat. Tapi satu saat dengan mudah akan datang lagi case-case kayak gini ya. Zayed Sustainability Prize ya. Masih banyak yang lain, Hitachi Global Foundation ya. Ini yang kemarin kuliah tak suruh baca itu ya. Nah, ini yang apa? RUPTL itu ya. Saya sebut-sebut. Menjembatani antara yang kemarin dengan yang sekarang kamu bisa lakukan atau yang kamu perlu lakukan ya. Silakan nanti bacaan ini juga mungkin bisa kamu detailkan ya. Nah, ini cita-cita Australia kita sudah mulai connect. Hujan. Ini Australia saya reconnect lagi, masih ada potensi sedang apply. Sesungguhnya saya dulu itu dapat dari Denmark untuk 3 tahun project. Tapi keburu saya ke Jakarta, ke KSP, jadi nggak jadi saya. Sebenarnya granted sudah, dan saya sudah masuk dalam tim saya yang membuat dari kontak Indonesia. Nah, sekarang kita mencoba lagi Australia. Siapa tahu nanti rezekinya ada di sana ya. Nah, ini bayangan-bayangan selanjutnya adalah kalau kita bisa melihat yang luar negeri lah ya. Biar kamu punya cita-cita, punya bayangan, punya impian. RAEL itu apa? RAEL itu Renewable Appropriate Energy Laboratory di UC Berkeley. Profesor Kamen ini dulu adalah profesor nuklir, tapi kemudian dia main-main di renewable energy. Ya, kamu nanti bisa cek seperti apa mereka lakukan, sampai-sampai di webnya itu dia sampai menolak-nolak orang yang hanya sekedar visit. Ya, ini kalau mau kita cek ya misalnya, tapi keluar enggak ya di sana tadi? Jadi kan sempat susah ya. Kalau kamu cek webnya itu, dia sampai pengumumannya ini, to prospective realtors, ini kalau kamu klik ya nanti ya, itu dia sampai bilang, saya tidak bisa lagi menghost orang-orang yang tinggalnya cuma beberapa hari. Dia mintanya adalah bukan short term visitors, tapi mintanya yang sudah sampai lama-lama dia untuk jadi mahasiswa atau researcher dan sebagainya. Saking banyaknya pengen visit ke sana dan seterusnya. Ya. Kemudian ada ini yang saya harusnya dapat dengan mereka, dengan Denmark. Harusnya 3 tahun 2020 122 saya dapat ini harusnya. Sayangnya ya saya harus ke Jakarta dan saat itu juga pas musim COVID ya. Tapi why not? Kita akan coba lagi ya, moga-moga namanya rezeki kita nggak tahu. Nah, kalau kamu mau ngembangin ya dari center ini ya, kamu bisa bayangin ya 5 years roadmap-nya mereka saat itu. Berarti 2020 yang lalu ya, 1920 pada saat saya berjalan. Ini semua teknologi masuk di sini ya. Kamu bisa bayangin satu rumah yang benar-benar smart ya. Microgrids Denmark. Jadi microgrids, mini-grids, emerging countries dan rural area. Ya. Kemudian AC/DC grid, ship itu apa? Kapal ya. Bahkan aircraft ya untuk kapal terbang dan sebagainya. AC/DC microgrid protection, DC microgrid, DC home, AMI, AC/DC, MV microgrid dan seterusnya. Jadi ini bayangannya sedetail itu dari pusat gridnya PLN yang gede sampai ke rumah yang jadi konsumer dan produser. Ya konsumen maupun memproduce. Produsnya rumah ya bisa apa? PV rooftop. Kalau sekarang kalau kamu mau ya fuel cell. Kalau besok ke depan jadi ya apa? Hidrogen mungkin masih 20-25 tahun lagi ya saya bilang. Tapi mobil listrik sudah ada, sudah masuk. Baterai sudah masuk dan seterusnya ya. Ini idealnya seperti itu. Kalau yang lebih smart lagi, semuanya pakai WiFi, benar nggak? Rumah sekarang semuanya pakai WiFi ya. Ini kamar-kamar dan sebagainya sudah pakai WiFi. Mobilnya mobil listrik. Ini satu rumah, ya.
untuk satu microgrid system, PV panelnya di atas dan seterusnya, ya, case-case-nya kayak itu. Nah ini lab negara kelengkapannya, semoga suatu saat lab ini juga bisa kayak gitu ya. Kemudian di kampus yang lain masih di lab yang di Denmark sama, ada Power Lab dan seterusnya. Kemudian cita-cita besar ini NREL ya, National Renewable Energy Lab. Siapa tahu di antara kamu saat nanti ada yang sampai sana ya. Ada nggak yang punya cita-cita itu? Sampai NREL. NREL nah. US, Colorado ya, Golden Colorado. Siapa tahu suatu saat kamu bisa nyampe sana. Ya cuman main atau bahkan jadi researcher atau apa gitu ya. Siapa tahu. Saya masih punya cita-cita ke sampai sana. Fraunhofer. Fraunhofer itu Jerman, pelan masih. Fraunhofer, ini juga gede banget ya, AS ya. Ini juga menarik ya, Jerman. Jadi semua sekarang bicara tentang energi terbarukan ya. Yang Berkeley juga ada. Berkeley. Jadi di lab di US sana ada NREL besar, tapi dia juga didukung oleh kampus-kampus ya kayak kita di UGM gitu ya. Ini belum keluar. Microgrids at Berkeley Lab ya. Delay ya. Delaynya lama. Memang oke, begitu pertanyaan. Actionnya adalah sesimpel kita nanti akan split, ada 3 project yang sudah running ya, dan satu mungkin perkenalkan diri ya, Mas Evan online, silakan Evan. Gimana? Gimana? Oh gitu, sama ya berarti ya. Tapi muncul nggak di situ Evan? Kamu coba on cam, itu ada kok kamu. Ya, coba. Coba on cam. Ya. Silakan.
Macet. Mas Rehan, silakan Rehan. Yes, I'll. Jadi Rehan ini nanti yang Picohydro ya, Picohydro Project. Kemudian Mas Apri juga, Mas Apri sudah join belum? Oh belum. Silakan Apri. Sudah belum? Join terus. Sambil nunggu Apri ya. Jadi next move-nya ya. Next move-nya adalah nanti kita akan tadi ya, kita masing-masing ada manajernya. Manajer IoT nanti akan bikin workshop kecil-kecilan ya Mas. Mas Evan ya. Evan akan buat workshop kecil-kecilan. Bisa dijadwalkan nanti di lab sini ya. Biar labnya juga ramai ya. Dan IoT-nya itu bisa diaplikasikan pada tiga-tiganya ya. Yang satu tadi ide PLTS terapung, yang kedua untuk Picohydro tadi, yang ketiga untuk aerator ya. Jadi nanti akan ada series. Kalau butuh apa-apa dan seterusnya membangun dan membuat, nanti segera didiskusikan ya Mas Evan. Kemudian yang dua yang lain, Apri sudah join? Sudah, silakan Mas Apri. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak As, kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Apri Nugroho. Dalam hal ini saya diberi tanggung jawab untuk nanti ke depan menjadi manajer ya, atau yang membantu mensupport dan mengelola riset yang berkaitan dengan PLTS yang digunakan untuk aerator kolam ikan air tawar seperti itu. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan sama Pak Aas ya, ada pendahuluan tadi untuk kondisi awalnya sekarang seperti apa dan ekspektasinya nanti akan seperti apa. Dan lokasinya sebenarnya tidak begitu jauh juga kalau diakses dari UGM ya. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit, ya sekitar 7 sampai 10 km perjalanan lah seperti itu dari UGM. Tapi mungkin nanti ada kawan-kawan yang berminat untuk join dalam proyek ini, khususnya yang aerator bertenaga PLTS ini. Nanti mungkin kita bisa koordinasi seperti itu, kira-kira apa saja yang bisa atau perlu segera kita kerjakan, termasuk survei awal dan tentu saja pengadaan ini ya, peralatan seperti itu. Nanti mungkin bisa komunikasi setelah agenda ini seperti itu. Seperti itu Pak Aas, terima kasih untuk waktu kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Apri. Jadi nanti sama dengan Evan ya, nanti akan ada meet up. Kita tawarkan ada dua kegiatan di sini ya, satu akademik. Akademik itu larinya kalau nggak skripsi tesis, tapi kalau sistem pengabdian masyarakatnya semuanya bisa masuk ya. Jadi kamu bisa tambah flag 1 minimal. Ya, tapi terlibat ya sebisa mungkin ya. Pada pelaksanaannya kan kita juga akan melibatkan mahasiswa ya. Jadi setiap kegiatan di kita sekarang, kalau saya bikin proposal itu ya, saya harus masukkan nama mahasiswa.
Dan nama kamu itu ada muncul di sana. Kalau misalnya searching, saya harus searching mahasiswa dan saya masukkan gitu ya. Jadi ini di sistemnya teknik itu kayak gitu sekarang. Atau sistem apa ya, sistem UGM juga, bahkan sampai sistem nasional ya. Itu sampai searching benar-benar siapa yang akan masuk, terlibat dan seterusnya. Jadi benar-benar kamu itu bukan sekedar apa ya, pelengkap penderita enggak ya. Mahasiswa itu benar-benar harus ada gitu ya. Dalam setiap kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat itu ada. Kalau kuliah kan kamu wajib ya karena nama kamu harus apa, scan itu ya. Tapi bahkan sampai level penelitian ya, pengabdian masyarakat, nama kamu juga harus ada di sana ya. Nah, tapi sekali lagi harus benar-benar yang mau, bukan tiba-tiba anak mahasiswa lagi nongkrong di mana itu, bukan ya, harus terlibat gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang PH Pikohidro, silakan Mas Rehan. Oke ya, selamat siang semuanya. Saya di sini Rehan akan yang memanage terkait proyek Pikohidro. Di sini kita nanti arahkannya ke pengabdian ya Pak. Pengabdian. Ini nanti fokusnya pengabdian. Iya, Betul kan? jadi produk pengabdian akademiknya skripsi dan kembali nanti larinya satu untuk akademiknya larinya ke skripsi dan tesis, ada opsi IoT ke sistem ya, kemudian sistemnya itu sendiri ya, kemudian sisi pengabdiannya nanti juga open ya, artinya pengabdian itu bisa open untuk yang apa yang terlibat juga ya, jadi itu juga bisa jadi jam terbang tambahan ya. Oke, nanti untuk detail selanjutnya, nanti kita bisa agendakan meeting dan koordinasi berkala. Ini sampai bulan September ya Pak? Desember ya Pak? Desember. Desember. Lebih aman nanti ya November gitu ya. Ya seoptimal kita dan serealistis mungkin ya. Tapi ini mesin akan enter ini ya secepatnya. Ya. Karena ini barang real, bukan lagi masih di sana enggak, tapi dana sudah ada ya untuk tiga-tiganya, baik itu apa yang IoT, kemudian aerator dan Pikohidro gitu ya. Nanti idenya seperti ini, nanti akan kita buat masing-masing grup kecil ya, grup WA-nya ya. Nanti terlibat langsung dari tim Mas Rehan, Mas Apri dan Mas Evan. Terus nanti masing-masing akan ada di sana. Jadi timnya nanti akan berkoordinasi terus ya. Jangan lupa sekali lagi saya tekankan, kita punya tugas untuk menghasilkan publikasi, haki dan sebagainya ya. Jadi itu harus saya tekan karena ini penting sekali untuk pengembangan dan apa istilahnya yang pertama tadi saya sebut adalah lab ini harus eksis ya. Itu jadi poinnya Mas Rehan, Mas Apri dan Mas Evan dan juga teman-teman yang nanti terlibat. Dan kamu dari sisi kamu harus mulai berpikir, kira saya akan menghasilkan judul apa, penelitian apa dan sebagainya, silahkan ya. Mulai berpikir bebas ya. Dan Pak, saya punya ide A, punya B, punya C, silahkan. It's up to you, bebas. Bahkan kalau kemudian Pak, saya coba apply untuk A, B, C seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada palladium, ada ini, ada itu, ada opportunity yang lain, silahkan. Ya, lab ini siap untuk mendukung Anda ya. Mendukung itu dalam arti kan butuh misalnya ya rekomendasi, support ya, dosen, pembimbing, kemudian secara institusi ya, itu apa, departemen dan seterusnya, silakan ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung kamu masih ada di masa-masa masa studi ini ya. Jadi saya sih mengencourage gunakan sebaik-baiknya untuk mencari modal. Silakan kalau ada pertanyaan dari masing-masing. Cukup clear nggak? Habis ini ngapain? Langsung bergabung dengan timnya masing-masing ya. Ada 3 manajer. Saya ada di dalam juga nanti ya. Evan bikin grup WA, Rehan sama Mas Apri ya. Nanti langsung join.
Terus personally kalau mau diskusi dengan saya, it's up to you ya, saya open. Nanti kita juga akan buat meeting-meeting rutin ya. Meeting rutin itu biasanya saya gunakan untuk check up kemajuan skripsi dan tesis ya Umam ya. Umam, Evan, siapa? Ada? Oh iya, Aisyah. Aisyah gimana progresnya? Jadi kita bisa mainkan seminggu sekali gitu ya. Tapi kamu jangan terlalu ketakutan ya kalau sudah mulai skripsi seminggu sekali gitu ya santai aja gitu ya. Terus kayak diteror gitu ya. Saya pernah merasakan itu kok. Ya. Jadi progres saja, on progress. Nah, itu kita bisa main. Kemudian di luar itu silakan ya. Nanti ada Mas Budi di sini, kita hidup-hidupkan. Jadi prinsipnya gini loh ya. Lab ini itu malah dihidupkan oleh orang nih Mas Budi. Kalau nanti lab ini sudah hidup dengan kamu-kamu yang beraktivitas, maka sudah aman ya. Nggak takut kosong gitu ya. Sayangnya kalau kosong nanti diisi tapi bukan untuk bidang ini gitu ya. Kan aneh ya. Saat kita harus mengisi dengan aktivitas kita ya. Silakan kalau ada pertanyaan baik yang online maupun yang offline. Dari yang offline dulu ada nggak pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Semua atau malu? Yang online silahkan kalau ada pertanyaan. Ini ada Sayyidah, ada Hafizah. Hafizah ada nggak? Ada Fadel. Fadel di sini Belum ada nggak? ada pertanyaan, Bapak. Pertanyaan ya. Hafizah di mana? Hafizah ada di mana? Baru di kos, Pak. Baru sampai Jogja hari ini. Oh iya. Dari mana toh? Ya? Dari kemarin KKN tidak langsung balik ke Jogja, Pak. Di mana? Oh, KKN-nya di Papua. Rumahnya? Rumahnya? Rumahnya mana, Mbak Hafizah? Di Solo, Bapak. Solo ya. Berarti kamu masih capek ya? Iya. Oh ya. Baru sampai Jogja hari Rabu. Oh iya. Kuliahnya kapan? Hari ini tadi, Bapak. Oh, tapi sudah mulai kuliah. Sudah. Oke. Terus ini Sayyidah sama siapa? Satu lagi? Fadel. Fadel di mana posisi? Ada nggak sih? Fadel dengar nggak? Oh, di Jakarta masih. Oke. Ya udah. Si Sayyidah masih di Bandung. Ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan yang sini, yang di lab, silakan. Jadi kalau kamu punya impian, wujudkan ya. Mau lomba, mau eksekusi, mau proposal, ya silakan. Ya. Mumpung masih punya waktu di sini. Rata-rata masih berapa lama? Setahun? Setahun. Ada yang kurang? Ya, isi ya, jangan sampai kosong. Ya, kita punya banyak pengalaman kok. PKM ada ya, startup ada ya, silakan. Jangan dibatasi ide-idenya. Silakan nanti digunakan untuk diskusi, eksekusi ya, kemudian bikin proposal ya. Siapa tahu bisa jadi modal kamu untuk apa? Jadi nanti ke depannya ya. Cukup? Tidak pertanyaan? Yakin nih? Clear banget ya? Clear tapi kok nggak ini. Oke, nanti segera dibuat tim ya, buat WA group masing-masing manajer. Saya juga ada timnya Mas ya, Mas Evan, Mas Rehan, Mas Apri ya. Nanti segera join di masing-masing, terus
diskusi lebih detail, gunakan lab semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Ada jam kerja juga, ada Mas Budi. Jam kerja jam berapa Mas Budi? Senin sampai Kamis ya? Jam 4, tuh. Manfaatin sebaik-baiknya. Jumatnya jam 13 saja. 15. Tapi kalau kamu mulai masuk project, bisa jadi nanti ada izin khusus gitu ya. Jadi artinya ini open ya. Kemudian kalau bisa kita bersama dan jadikan ini workshop beneran ya. Ada kerjaan-kerjaan tang-teng nyolder mesin bunyi sebagainya silahkan ya. Ini lab ya, bukan apa? Bukan pajangan ya. Jadi silahkan berkreasi ya. Ini kombinasi semuanya. Terima kasih. Cukup semuanya? Cukup? Kita cukupkan ya, meskipun tidak ada waktu yang namanya cukup ya, tapi untuk sementara kita cukupkan. Diskusi lebih intens bisa nanti ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya end session semuanya. Yuk, terima kasih semuanya.